Halo, selamat sore Tribuners. Ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Sabtu 2 April 2022. Hari ini Tribuners, seperti biasa, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk dikunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama pada Tribun Travel Update kali ini. Tribuners, kawasan Center Point of Indonesia atau CPI menjadi lokasi favorit baru sebagian warga Makassar. Lokasinya yang berada di sekitaran Pantai Losari, ini membuat CPI menjadi alternatif healing anak muda. Nah, meski CPI memang masih dalam tahap pembangunan, tetapi memang tempat ini tak pernah sepi pengunjung. Sembari bercengkrama, Tribuners pengunjung juga bisa menikmati aktivitas kapal yang berlalu lalang di Pelabuhan Makassar. Sebagian pengunjung juga mempersiapkan bekal untuk menemani santai sore. Nah, untuk yang ingin menikmati kuliner di sana juga terlihat banyak penjual jajanan. Dengan nuansa bangunan klasik ala Eropa tentunya semakin menambahkan daya tarik lokasi ini untuk mengabadikan momen bersama dengan orang terkasih. Nah, untuk tahu lokasinya seperti apa akan disampaikan rekan kami, ada Fakih Imtiaz dari Tribun Timur. Halo, selamat sore rekan Fakih. Selamat sore. Silakan rekan Fakih dengan informasi Anda. Ya, baik. Lokasi kawasan Center Point of Indonesia saat ini telah menjadi salah satu alternatif untuk berwisata bagi sebagian warga Kota Makassar. Lokasinya terletak di dekat dari pantai Tanjungan Losari. Nah, Center Point of Indonesia ini mulanya dibangun sebagai kawasan baru untuk perkotaan di Kota Makassar dengan berbagai proyek yang akan dibangun di kawasan Center Point of Indonesia. Namun hingga saat ini proyek ini belum selesai. Nah, meskipun masih dalam tahap pembangunan, lokasi ini sudah ramai dikunjungi oleh warga Makassar karena kan lokasinya yang terletak di tepian garis pantai. Nah, warga Makassar biasanya berkunjung ke lokasi Center Point of Indonesia untuk berolahraga ataupun bersantai di tepian pantai. Jadi seperti yang terlihat di layar kaca, cukup ramai biasanya warga menikmati sore hari di kawasan tepian pantai Center Point of Indonesia. Biasanya sembari bercengkrama dengan teman, pacar, ataupun keluarga, muda-mudi ini bersantai melihat lalu lalang kapal dari aktivitas pelabuhan Kota Makassar. Jadi lokasi ini terbuka untuk umum dan gratis. Dan untuk masyarakat yang ingin membawa jajanan dari luar lokasi kawasan Center Point of Indonesia, boleh dibawa masuk ke Center Point of Indonesia. Lokasinya tepat, jadi untuk warga Kota Makassar yang ingin menuju ke Center Point of Indonesia bisa langsung melewati Jalan Metro Tanjung Bunga. Tepat di depan Rumah Sakit Islam Makassar, lokasi pengunjung bisa langsung masuk ke dalam hingga ke Universitas Ciputra. Karena tepian pantai, garis pantai dari lokasi ini terletak di dekat dari Universitas Ciputra, seperti itu. Baik Fakih. Terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi wisata dari Anda dan selamat bertugas kembali rekan Fakih. Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi lain. Masjid Agung Madaniyah Karanganyar, Jawa Tengah ini telah resmi digunakan pada Jumat 11 Maret lalu. Masjid ini perdana digunakan untuk ibadah sholat Jumat dengan khatib Bupati Karanganyar Juliat Mono. Masjid Agung Madaniyah Karanganyar terus kedatangan masyarakat dari berbagai daerah. Dengan bangunan yang megah dan suasana yang nyaman, masjid ini juga cocok menjadi tujuan wisata religi selama Ramadan 2022 kali ini. Dan di halaman depan Masjid Agung Madaniyah ini juga terdapat 4 tiang penyangga payung yang berjejer megah. Menariknya lagi Tribuners, bentuk payungnya tersebut ini mirip seperti di bagian luar Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Nah, untuk tahu seperti apa bangunan dari masjid ini, sudah ada rekan kami, ada Nurul dari Tribun Travel. Selamat sore rekan Nurul. Selamat sore Mufti. Baik, rekan Nurul, bisa Anda jelaskan sejak kapan sebenarnya Masjid Agung Madaniyah ini resmi digunakan? Iya Mufti, Masjid Agung Madaniyah Karanganyar ini telah resmi digunakan pada Jumat 11 Maret 2022 bulan lalu, di mana yang menjadi khatib itu Bupati Karanganyar Juliat Mono. Nah, sejak resmi digunakan tersebut, Masjid Agung Madaniyah Karanganyar sampai saat ini masih sering dikunjungi oleh pengunjung, baik itu dari Kota Karanganyar sendiri maupun dari luar kota, Mufti.
Baik, lalu seperti apa daya tarik yang ditampilkan begitu dari Masjid Agung Madaniah Karanganyar, dan untuk lokasinya ini di mana kira-kira, Kakak Nurul? Iya Mufti, untuk Masjid Agung Madaniah Karanganyar ini memiliki daya tarik yang cukup memikat minat pengunjung ya, di mana halaman depannya sendiri ada tiang-tiang mirip payung yang seperti di Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi. Kemudian payung tersebut akan terbuka ketika sore menjelang maghrib. Kemudian ada juga fasilitas menarik yang ada di Masjid Agung Madaniah Karanganyar seperti lift, kemudian ada tempat wudhu terpisah antara wanita dan pria, kemudian untuk yang difabel juga, kemudian terdapat juga area jalan untuk penyandang disabilitas. Kemudian Masjid Agung Madaniah Karanganyar ini juga menawarkan spot yang keren, di mana sekelilingnya ini ditanami dengan tanaman dan juga pepohonan yang rindang. Masjid Agung Madaniah Karanganyar ini terletak di Jalan Lawu nomor 387 Badran Asri, Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, di mana Masjid Agung Madaniah Karanganyar ini bisa ditempuh sekitar 18 km jika perjalanan dari Kota Solo atau sekitar 32 menit perjalanan menggunakan kendaraan. Mufti. Baik, rekan Nurul. Terima kasih rekan Nurul atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali rekan Nurul. Kali ini kita akan berkuliner, Tribuners, untuk Anda yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ini tak lengkap rasanya jika tidak menelusuri kekayaan kuliner khasnya. Nah, Tribuners ini juga patut merasakan kenikmatan dari kuliner rage, sate khas dari Minahasa. Kuliner yang satu ini cukup populer di Sulawesi Utara, Tribuners. Catatan khusus, rage ini merupakan kuliner sate yang diolah dengan cara dipanggang di atas api arang. Nah, ciri khas dari ragi potongan dagingnya ini besar-besar, Tribuners, dibandingkan dengan sate pada umumnya. Dan pastinya potongan daging berbentuk persegi ini digunakan bagian daging dan juga lemak. Dan orang Sulawesi Utara ini sering menyebutnya dengan daging lapis. Banyak juga tempat di Sulawesi Utara bisa Anda kunjungi untuk menikmati sate rage ini. Satu di antara yang paling populer adalah di Jalan Manado, Tomohon, Kakas Kasen, Kota Tomohon. Dan di daerah ini juga Tribuners ada beberapa rumah makan yang menyajikan sate yang begitu nikmat. Nah, untuk tahu kuliner satu ini kita akan terhubung bersama dengan rekan kami ada Rio Nur dari Tribun Manado. Silakan rekan Rio, informasi Anda. Iya, terima kasih rekan Mufti. Jadi kalau menyempatkan diri datang ke Sulawesi Utara, jalan-jalan, traveling, baiknya mencoba datang ke Kota Tomohon. Ini Kota Tomohon ini banyak objek wisata yang bisa dikunjungi. Selain itu, selain objek wisata, ada juga kekayaan kulinernya sendiri yang sangat beragam. Kuliner di Tomo ini merupakan kuliner khas etnis Minahasa. Salah satunya yang bisa dinikmati adalah sate rage. Jadi untuk menikmati sate ini lokasinya cukup mudah ditemukan karena berada di tepi jalan Manado Tomohon, tepatnya di Kelurahan Kekaskasen, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, di mana di sini ada sentra kuliner rage. Memang ada beberapa rumah makan yang menyajikan kuliner rage ini. Kemudian rage ini memang diolah dengan potongannya, dagingnya itu besar-besar, beda dengan sate pada umumnya yang potongan dagingnya kecil-kecil. Memang rage ini dinikmati dengan sambal khas orang Minahasa yang namanya disebut dabu-dabu. Tapi dabu-dabu ini kalau yang disajikan dengan rage ini dihaluskan, beda dengan dabu-dabu lain yang biasanya dipotong dadu. Memang untuk menikmatinya satu porsi ini sekitar Rp25.000. Sudah 2 potong rage, ada nasi, ada sayur kangkung dan kangkung ca dan sup berlebon. Memang komplit untuk menikmati beberapa sajian sekaligus masakan khas Minahasa. Demikian rekan Mufti. Baik, rekan Rio. Terima kasih atas rekomendasi kuliner Anda dan selamat bertugas kembali rekan Rio. Ya. Nah, Tribuners, kita akan menuju ke informasi lain. Ada tempat nongkrong asyik di wilayah Lampung, Tribuners. Namanya adalah Aza Cafe. Cafe ini dipenuhi dengan spot Instagramable, Tribuners. Dan banyak juga menu yang disajikan dan pastinya murah meriah.
Bila Anda sudah kehabisan ide untuk mencari tempat nongkrong asik dan murah, Aza Cafe yang berlokasi di Sumber Agung Kemiling bisa menjadi pilihan karena harga menunya yang bersahabat dan juga pastinya bersahabat di kantong pelajar. Nah, selain itu suhu udara yang sejuk serta panorama alam dari ketinggian ini juga tidak kalah menarik untuk dilihat. Ditambah lagi pengunjung akan dihibur dengan sajian musik setiap hari oleh remaja sekitar. Dan informasi lengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh rekan kami, ada Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silahkan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Bukti. Jadi saya akan melaporkan dari Bandar Lampung. Jadi ada rekomendasi tempat nongkrong terbaru ya, baru 2 bulan dibuka, yakni namanya Aza Cafe ya. Untuk para tribuner sekalian yang hobi nongkrong nih dan cari tempat yang asik juga dengan menu yang terjangkau, bisa menuju ke daerah Sumberjo Kemiling ya. Tepatnya ada di Jalan Wan Abdurrahman. Jadi di Aza Cafe ini Tribuners bisa nongkrong dimulai dari harga Rp5.000 saja. Tribuners bisa nongkrong sembari menikmati fasilitas kafe yang ada di sana ya. Jadi di sana bisa menikmati fasilitas seperti live music setiap hari dan juga Tribuners bisa lihat panorama alam yang cukup indah di sana. Jadi Tribuners bisa lihat panorama alam berupa pemandangan bukit-bukit hijau, juga ada beberapa rumah-rumah yang terlihat kecil yang terlihat dari atas kafe Aza Cafe tersebut. Jadi bangunan kafe berlantai 2 tersebut itu terdiri dari 2 floor ya, yang lantai 2 itu Tribuners bisa duduk sembari melihat jalan raya dan juga sembari dekat dengan panggung lah tentunya. Jadi apabila Tribuners memilih spot yang ada di paling atas, yakni di lantai 3, Tribuners bisa menikmati nuansa panorama alamnya dengan tempat duduk lesehan dan juga beralaskan rumput sintetis. Jadi Tribuners bisa dengan asik nongkrong di sana dari pukul 1 siang sampai larut malam. Jadi apabila Tribuners ada keperluan di malam seperti mengerjakan tugas dan lain-lain, di situ di Aza Coffee dipersilahkan. Jadi untuk menunya sendiri itu dimulai dari harga Rp5.000 saja sampai paling mahal harganya Rp22.000. Jadi di sana ada banyak makanan ya, makanan tasty, lalu ada rice ball dan juga camilan-camilan lainnya. Dan juga tidak lupa juga ada minuman kopi di sana, dan bagi Tribuners yang tidak suka kopi, di sana juga banyak varian minuman berupa minuman jus buah, lalu ada minuman mojito dan lain-lain, dan tentunya harganya cukup terjangkau. Demikian. Baik, terima kasih rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung atas informasi Anda. Baik Tribuners, kita akan menuju informasi terakhir di Palembang. Ini ternyata punya beberapa tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat ngabuburit ataupun santai-santai jelang buka puasa Ramadan. Nah, tempat ini adalah Taman Sekanak Lambidaro. Taman Sekanak Lambidaro ini biasanya mulai ramai didatangi pengunjung ketika menjelang bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Dan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sekalipun ini senang sekali berkunjung ke sana Tribuners. Pengunjung yang datang bisa menikmati berbagai fasilitas dan juga pemandangan di taman ini. Fasilitas yang disediakan bisa digunakan pengunjung untuk bersantai. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa berburu takjil yang ada di sekitar taman. Di sini juga ada berbagai pilihan menu untuk berbuka puasa. Lebih lengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Anissa dari Tribun Sumsel. Silakan Anissa dengan laporan Anda. Baik Mufti, di Palembang tidak hanya ada jembatan Musi 6, Musi 4, dan Danau Sky, tapi belakangan ini ada yang namanya Taman Sekanak Lambidaro.
Taman ini terletak di Jalan Radial. Destinasi Taman Lambidaro biasanya mulai ramai didatangi pengunjung menjelang bulan suci Ramadan. Nah, tidak hanya para pemuda, orang tua, namun anak-anak juga senang bermain di taman ini. Pengunjung yang datang biasanya bisa menikmati berbagai fasilitas, yaitu salah satunya jogging track, ada gazebo, ada permainan anak-anak, ada ayunan, dan banyak sekali yang lainnya juga ya. Nah, kemudian di sekitar taman ini menjelang bulan puasa juga akan banyak warga yang membuka stand-stand dan kedai berjualan. Jadi para warga bisa untuk berburu takjil di sini ya. Jadi bagi para Tribuners yang mau dan tertarik untuk datang ke taman ini, bisa langsung saja datang ke Baik Tribuners, karena memang terkendala, kita akan menghubungi kembali rekan kami Anissa. Halo Anissa. Ya, Halo, halo. Anissa. Baik, Ya, silakan halo. lanjutkan laporan Anda, Anissa. Iya, baik. Jadi bagi para Tribuners yang mau dan datang ke Taman Lambidaro, silakan saja datang langsung ke Taman Lambidaro yang terletak di Jalan Radial. Nah, bagi para pemirsa bisa berburu banyak takjil di sini, ada jagung, ada sate, ada bakso, dan banyak yang lainnya. Jadi itu saja, Yan Mufti. Baik, rekan Anissa dari Tribun Sumsel, terima kasih atas laporan dan juga informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan pastinya jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!